Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diberi kemampuan untuk melaksanakan puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga ibadah kita Siyam Ramadan, Qiyam Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Bulan puasa pada tahun ini kita harus bersungguh-sungguh melaksanakannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, sudah diwajibkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan umat sebelumnya, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk menerima kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Ini sifatnya adalah wajib kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Asyamu atau puasa itu adalah mencegah makan, minum, jima bagi yang sudah berkeluarga mulai fajar sampai tenggelamnya matahari. Imanan wahsaban, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Di dalam bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai obat hati bagi manusia dari sifat kekafiran, kemusyrikan, agar supaya manusia itu benar-benar bisa mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah berdasarkan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Sabri, bulan kesabaran. Umat Islam yang menjalankan puasa Ramadan ini dituntut untuk mempunyai hati yang sopan sejak fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak boleh marah, tidak boleh emosional, tidak boleh bertengkar. Semuanya itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Asyamu nisfu sabri, bahwa puasa itu bagian daripada kesabaran. Syahrul Ramadan juga disebut Syahrul Wasa, bulan kasih sayang. Apabila kita setelah melaksanakan puasa 1 bulan ini, diharapkan punya hikmah, mempunyai rasa kasih sayang kepada orang masakin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang makannya setiap hari tidak jelas, terkadang 1 hari makan, terkadang 5 hari tidak makan. Dengan suasana kelaparan itu maka timbul hikmah, punya rasa kasih sayang dan memberikan uluran tangan kepada fuqara wal masakin. Syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu ridqun minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa ini adalah sebagai jihadul akbar, jihad yang besar. Kalau dibandingkan dengan pertempuran melawan musuh, maka perang itu dianggap kecil, jihad yang kecil menurut Rasulullah SAW. Dan jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, qadiman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaum guzatun faqala qadimtum khairan ma'tamin qadimtum la jihadil asghar ila jihadil akbar qila wa ma jihadil akbar qala mujahadatul haqqi hawahu, yang artinya tentara perang telah menghadap Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kalian telah datang dengan kedatangan yang baik. Kalian telah datang dari jihad yang paling kecil menuju jihad yang paling besar. Sahabat menanyakan hal itu. Apa jihad yang paling besar ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu jihad hamba melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah berjalan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini sampai 18 hari. Pengalaman kita untuk mengalahkan, menundukkan hawa nafsu bermacam-macam variasinya.
Bagaimanapun apa yang terjadi, kita wajib mengalahkan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan. Nafsu-nafsu ingin makan, nafsu-nafsu ingin berontak, nafsu-nafsu ingin berkelahi, dan lain sebagainya. Kita harus bisa mengalahkan sehingga benar-benar nanti pada akhir bulan Ramadan ini benar-benar menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga kita bersih suci sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan berdasarkan iman dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Beberapa rahasia yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah melatih seorang yang beriman itu membiasakan takut, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum waktunya berbuka tidak akan makan satu apapun, minum apapun, karena mengingat kewajiban puasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih berbuat kasih sayang kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang terbiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan dalam 1 tahun itu, akhirnya terbiasa di dalam hatinya merasa iba, merasa kasih sayang kepada fuqara wal masakin, kepada yatim piatu, kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak ada yang memberikan makan dan minum, karena kita sudah terbiasa merasakan lapar, yaitu karena melaksanakan puasa Ramadan. Rahasia yang ketiga, yaitu menurunkan ketegangan syahwat. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, maka dengan sendirinya kondisi kita akan semakin lemah, maka gejolak syahwat yang timbul itu bisa dibendung, bisa ditekan, jangan sampai bergejolak menuruti keinginan hawa nafsu yang akan menuju kemungkaran. Ini adalah rahasia dari diwajibkannya puasa. Yang keempat, terdapat kesamaan derajat bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan ini. Kewajiban puasa Ramadan ini tidak memandang pangkat derajat kaya atau miskin, seorang yang tingkat tinggi atau yang rendahan. Setiap orang yang mengaku dirinya beriman dan sadar bahwa ini adalah kewajiban dari Allah SWT, maka semuanya melaksanakan wajib berpuasa Ramadan, mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kelima,
membiasakan hidup teratur. Dan dari kewajiban puasa Ramadan ini ada hikmah orang menjadi teratur hidupnya. Makan pada waktu berbuka sudah ditentukan. Waktunya berbuka menurut daerah dan wilayahnya masing-masing. Makan sahur juga sudah ditentukan. Kapan imsaknya, mengakhiri makan di waktu imsak itu menurut daerah dan wilayah masing-masing. Ini akan teratur hidupnya. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, tetapi waktunya ditentukan. Begitu sudah tenggelam matahari, maka baru boleh makan minum. Dan setelah imsak, maka harus berhenti makan dan minum. Yang keenam, dengan puasa Ramadan ini badan kita menjadi sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sumu tasiku, berpuasalah kamu sekalian agar supaya kamu sehat." Sudah jelas bahwa dengan keteraturan kita makan dan minum yang sudah jelas waktu-waktunya itu, dan menurut hasil dari penyelidikan para ahli kesehatan bahwa endapan yang 1 tahun sudah mengendap dalam diri kondisi kita, endapan-endapan itu akan hilang dengan sendirinya karena mencegah makan dan minum mulai fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka badan kita menjadi sehat, menjadi kuat. Yang ketujuh, bahwa puasa sebagai benteng. Dengan melaksanakan puasa Ramadan ini, kita dibentengi diri kita masing-masing. Terbiasa untuk meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu junatun," bahwa puasa itu adalah benteng dari kemaksiatan dan dosa kemungkaran. Masyaallah muslimina rahimakumullah. Dari ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini, mulai dari hari ke hari sampai akhir Ramadan nanti, tetap kita jaga segala apa bentuk yang bisa membatalkan puasa kita. Kita jaga ketaatan kita. Kita jaga ketadarukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berbanyak sedekah kepada fuqara wal masakin, yatim piatu, dan segala perbuatan-perbuatan yang baik, agar supaya puasa Ramadan kita ini benar-benar mentes, benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akhir nantinya di akhir hayat nanti kita benar-benar dicatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muttaqi, orang yang taat, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan bahwa setiap amal ibnu Adam atau manusia itu baginya kecuali ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu untukku atau untuk Allah, dan aku Allah lah yang membalasinya. Maka dengan demikian, puasa Ramadan ini adalah milik Allah. Puasa Ramadan ini yang membalasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan
berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, kita tetap terus benar-benar menjaga puasa Ramadan ini, terjauhkan dari sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa rahimahullah. Demikianlah tausiah